Jadi tadi sudah sedikit disebutkan ya mengenai rilis dari perkembangan data inflasi di dalam negeri. Mungkin kita akan menjelaskan secara lebih detail. Mungkin langsung next di slide awal. Ya, jadi memang inflasi kita terus mencatatkan tren penurunannya dan memang sudah ekspektasi bahwa inflasi di bulan September itu sudah berada di bawah 3% seperti banyak diperkirakan sebelumnya. Namun memang agak sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan yang kita perkirakan sebelumnya ya. Kita perkirakan akan ada di angka 2,16%, tapi realisasinya ada di 2,28%. Memang hal ini antara lain disebabkan oleh pengaruh dari kenaikan harga bahan makanan khususnya beras ya. Jadi untuk volatile food mengalami kenaikan menjadi 3,6% dari 2,4% di bulan Agustus. Sementara kalau kita lihat dari sisi administered price inflation ya di chart sebelah kanan itu terlihat mengalami penurunan secara signifikan dari 8,1% di bulan Agustus menjadi hanya 1,99% atau 2,0% kalau dibulatkan. Dan ini memang disebabkan oleh adanya pengaruh dari high base ya. Tentu saja setelah di bulan September 2022 lalu, pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM yang bersubsidi yang merupakan bagian penting dari administered price ya, sehingga sejak bulan September itu administered price mengalami kenaikan dari 6,8 menjadi 13,3% yang merupakan puncak dari inflasi harga yang diatur oleh pemerintah. Sehingga karena ada pengaruh dari high base di 2022, jadi angka untuk administered price ini turun signifikan menjadi hanya 2% ya, yang merupakan angka terendah sejak Desember di 2021 ya. Jadi memang tren dari inflasi di Indonesia itu ternyata mengalami penurunan yang lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Namun memang dalam beberapa waktu terakhir kita lihat ada pengaruh dari kenaikan harga bahan makanan terutama beras yang memang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan inflasi di dalam negeri. Next. Jadi kalau kita lihat memang meskipun kalau secara year on year itu mengalami penurunan signifikan, namun kalau secara month on month memang ada sedikit kenaikan menjadi 0,19% ya setelah di bulan lalu itu terjadi month on month mengalami deflasi ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan komponen memang yang untuk beberapa komponen ya, komponen inflasi inti itu memang tetap mencatatkan kontribusi positif terhadap inflasi headline, kontribusinya sebesar 0,08%. Sementara kalau secara bulanan memang ada tekanan dari administered price dan juga uh, dari volatile food ya, ya di mana di bulan Agustus itu kedua komponen tersebut itu mengalami kontraksi atau kontribusinya negatif terhadap inflasi bulanan. Di bulan Agustus untuk administered price dan inflasi harga-harga bergejolak itu kontribusinya minus 0,01% month on month dan 0,07% ya minus secara month on month. Sementara di bulan September itu tercatat memberi kontribusi yang positif terhadap inflasi. Maksudnya memberi kontribusi terhadap tekanan inflasi masing-masing menjadi positif sebesar 0,04%. Itu terlihat dari warna yang orange ya dan juga yang warna kuning yang tadinya negatif menjadi positif. Jadi ini memang disebabkan karena adanya kenaikan harga BBM non subsidi ini berpengaruh terhadap administered price. Sementara untuk harga beras ya atau harga bahan makanan khususnya beras itu juga mengalami kenaikan kontribusinya terhadap inflasi di bulan September. Jadi ini yang penyebab utama kenapa inflasi secara bulanan memang lebih tinggi dibandingkan yang kami perkirakan sebelumnya. Namun kalau kita lihat secara lebih detail untuk inflasi inti sendiri itu meskipun tetap memberi uh, kontribusi yang atau memberi tekanan terhadap inflasi termasuk tergolong cukup stabil ya. Tapi ini di sisi lain juga menunjukkan bahwa daya beli masyarakat di Indonesia masih cukup cukup baik.
Dan kalau kita lihat secara lebih detail ya beberapa kelompok pengeluaran yang menjadi komponen yang berkontribusi terhadap inflasi inti itu antara lain adalah eh, pakaian dan sepatu ya itu tercatat masih cukup cukup eh, stabil 1% secara year on year. Sementara untuk housing, water, electricity itu menurun menurun sedikit menurun ya dari 1,4% year on year menjadi 1,3%. Sementara untuk household equipment dan maintenance rutin itu tercatat mengalami penurunan menjadi 2% secara year on year dari 2,2% secara year on year. Jadi kalau kita lihat berdasarkan komponen tercatat memang relatif cukup stabil ya dan ini merupakan indikator inflasi yang diperhatikan oleh Bank Indonesia yang menjadi penentu utama penetapan suku bunga ke depan. Next. Dan memang yang setelah saya sampaikan tadi ya bahwa memang faktor yang paling berpengaruh terhadap perkembangan inflasi, khususnya inflasi headline di Indonesia itu adalah perkembangan harga-harga dari komoditas bahan makanan yang memang kontribusinya paling besar terhadap inflasi. Jadi meskipun memang beberapa eh, sebagian besar dari harga bahan makanan atau sembako itu tercatat mengalami penurunan secara month on month ya seperti bawang merah, kemudian bawang putih, cabai merah, kemudian ada telur itu secara bulanan mengalami deflasi atau negatif dibandingkan dengan bulan Agustus. Namun memang yang tercatat mengalami kenaikan itu adalah beras ya yang di akhir bulan September itu tercatat naik 4,3% secara month on month dan ini memberi kontribusi yang cukup signifikan terhadap inflasi. Jadi memang fenomena kenaikan harga beras merupakan fenomena dari perkembangan iklim ya karena kita sedang mengalami masa iklim El Nino yang berdampak kepada produksi bahan-bahan makanan, terutama beras. Dan kemudian juga ada faktor dari kondisi geopolitik yang masih tidak menentu ya, disebabkan oleh adanya konflik Rusia dan Ukraina. Dan kemarin di bulan Juli itu India, salah satu ekspor terbesar dari beras itu menghentikan atau melarang ekspor untuk memastikan suplai di dalam negeri mencukupi. Dan ini juga sebenarnya sudah diantisipasi oleh pemerintah dan untuk Indonesia sendiri impor terbesar dari beras itu adalah dari Thailand dan Vietnam. Sementara untuk India sendiri kontribusinya hanya di bawah 10%. Jadi kalau kita lihat memang harga beras ini perlu menjadi perhatian yang besar ya. Kita harapkan dalam beberapa bulan ke depan itu harganya bisa ditekan ya untuk turun ya sehingga inflasi dapat lebih terkendali. Selain itu juga memang masih ada faktor risiko dari kenaikan harga minyak di dunia yang berdampak kepada kenaikan harga BBM non subsidi. Jadi kedua hal ini merupakan salah satu atau faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan yang berdapat menimbulkan risiko terhadap penanganan inflasi sampai dengan akhir tahun 2023 ini. Next. Dan impact-nya ya terhadap penetapan suku bunga ke depan ya. Saya rasa dengan perkembangan inflasi yang masih cukup positif dan terkendali, di mana inflasi inti itu sudah menyentuh batas bawah di 2%, sebenarnya ruang bagi BI untuk melakukan kebijakan moneter atau tetap mempertahankan suku bunga itu sangat terbuka ya. Meski di tengah salah satu faktor lain yang berdampak kepada penetapan suku bunga yaitu volatilitas dari nilai tukar rupiah ya. Jadi seperti yang terjadi dalam beberapa hari terakhir atau beberapa bulan terakhir ya bahwa rupiah kecenderungannya mengalami tekanan dan minggu lalu juga dalam perdagangan kemarin itu sempat menyentuh 15.500. Jadi untuk pertama kalinya sejak bulan Januari. Namun memang tekanan terhadap rupiah bukan disebabkan oleh kondisi ekonomi Indonesia yang memburuk, tapi ini adalah faktor dari global. Kalau kita perhatikan memang terdapat banyak mata uang global yang mengalami depresiasi yang jauh lebih signifikan dibandingkan dengan rupiah ya seperti kita lihat Thai baht ya negara ASEAN atau negara berkembang di ASEAN itu mengalami
depresiasi sebesar 4% secara month on month. Sementara ada beberapa mata uang lainnya ya di negara-negara maju, yen itu sudah melemah lebih atau hampir dari 3%, sementara pound sterling itu melemah 3,7%. Jadi kembali saya tekankan ya bahwa fenomena pelemahan nilai tukar ini terjadi secara serempak karena faktor global, dan ini terkait dengan adanya kemungkinan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat atau Fed itu masih akan tetap menaikkan suku bunga. Jadi untuk sementara ruang bagi Bank Indonesia untuk melakukan perubahan suku bunga itu relatif masih terbatas. Dan dengan perkembangan inflasi saat ini yang sangat-sangat stabil dan terutama inflasi inti yang sudah menyentuh batas bawah, jadi saya rasa memang BI tidak perlu melakukan penyesuaian atau menaikkan suku bunga untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah. Next. Dan secara umum ya, kalau kita lihat memang inflasi masih sesuai dengan trajektori atau proyeksi yang kita tetapkan ya, yaitu inflasi sebesar antara 2,5 2,6. Namun memang salah satu faktor yang di luar perkiraan kami itu adalah kenaikan harga minyak ya, karena kita perkirakan dengan kondisi ekonomi global yang masih melemah, demand terhadap komoditas energi itu masih akan rendah. Namun langkah dari OPEC untuk menaikkan harga untuk mengurangi produksi minyak secara global itu di luar ekspektasi dan menyebabkan harga minyak saat ini berada di kisaran 90 sampai 100 US dollar per barrel, dan ini mungkin akan tetap berpengaruh kepada harga BBM terutama yang non subsidi, karena sepertinya memang pemerintah masih akan tetap memberi subsidi dan kompensasi ya, karena untuk posisi fiskal pemerintah masih cukup baik ya, dengan surplus yang masih cukup tinggi, sehingga kemampuan pemerintah untuk melakukan shock absorber itu masih besar. Jadi untuk BBM non subsidi kita perkirakan masih akan tetap ditahan, sementara memang yang berfluktuasi itu adalah harga BBM yang non subsidi. Sementara untuk BI 7 days ya, seperti saya sampaikan, kembali saya tekankan bahwa kemungkinan sampai dengan akhir tahun itu akan tetap ditahan di 5,75% karena ada sentimen dari global, terutama terkait dengan kenaikan kemungkinan akan adanya lagi kenaikan suku bunga di Amerika atau Fed Funds Rate. Mungkin sementara dari saya demikian, kembali ke Glenda. Terima kasih, selamat pagi.